Diminum. Kenapa Obat ya? dinilai aja? Iya. Maulana, perasaan kamu ketika saat itu seperti apa? Gelap pak. Gelap. Gelap. Ya kalau Hilang. gelap pak. Enggak, kenapa nggak dinilai aja daripada jelas? Apa langsung? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus mutilasi yang terjadi di daerah Banten. Korban ini ditemukan hanya menyisakan bagian badan, lengan, dan pahanya saja yang ditutupi oleh batang pohon pisang. Sisa kayu-kayu bakar dengan beberapa helai daun pisang. Bagaimana kronologi cerita ini? Yuk kita simak videonya. Terungkapnya kasus ini bermula pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pada jam 17.00 yang berlokasi di sebuah kebun Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Sore itu ada 3 orang pekerja yang sedang melintas di lokasi tersebut. Pekerja itu bernama Abad, 70 tahun, Safei, 20 tahun, dan Suheri, 31 tahun. Ketika mereka sedang melintas tersebut, mereka tanpa sengaja melihat adanya tumpukan sisa bakaran kayu, gedebong pisang yang ditutupi beberapa helai daun pisang. Curiga dengan temuan itu, mereka pun mendekati dan mulai tercium aroma tidak sedap. Ketiga pekerja itu pun memberanikan diri untuk membuka tumpukan daun tersebut. Sontak saja mereka sangat terkejut menemukan sosok tubuh tanpa kepala, kaki, dan tangan. Mirisnya korban ini diketahui berjenis kelamin wanita yang tanpa mengenakan busana sehelai pun. Ketiga pekerja itu pun berlari menjauh, lalu melaporkan temuannya ini ke warga sekitaran yang segera diteruskan ke Polsek Pabuaran. Setelah polisi tiba di lokasi temuan, pihak kepolisian pun segera melakukan penelusuran di sekitaran lokasi guna mencari sisa potongan yang hilang. Sementara tim Inafis mengevakuasi jasad korban dan membawanya menuju ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Hingga keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan mencari bagian tubuh yang hilang. Setelah dilakukan penyisiran di sekitaran lokasi, jasad ditemukan, yang pada akhirnya potongan tubuh korban pun berhasil ditemukan. Potongan tubuh korban yang hilang itu ditemukan di dalam karung yang berisikan kepala, 2 buah kaki, tangan sebelah kiri. Namun untuk tangan sebelah kanannya masih belum ditemukan. Saat bagian tubuh lain ditemukan, terungkaplah fakta jika jasad tersebut adalah seorang gadis bernama Siti Amelia, berusia 19 tahun, warga asal Kampung Cikuray, Kadongdongdong, RT 005, RW 001, Desa Ranca Sanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Mendapati hal tersebut, pihak kepolisian pun segera melaporkan pada keluarga korban dan meminta pada keluarga untuk datang ke rumah sakit guna memastikan jasad tersebut. Isak tangis keluarga tidak terbendung lagi setelah mendapati kenyataan jika jasad yang terpisah itu adalah benar milik Siti Amelia. Bukan hanya keluarga saja yang terpukul, melainkan ada seorang pria bernama Dali Mulyana berusia 23 tahun yang merupakan kekasih dari korban, turut merasakan kehilangan yang teramat sangat, kehilangan pujaan hatinya. Sementara itu, terungkapnya identitas dari korban, pihak kepolisian pun mulai mencari tahu siapa orang terakhir kalinya terlihat bersama dengan korban. Setelah ditelusuri dan informasi dari berbagai sumber, diketahuilah jika korban ini terakhir kalinya terlihat pergi bersama dengan kekasihnya yang bernama Dali Mulyana. Setelah menerima informasi tersebut, pihak kepolisian pun segera mendatangi rumah kekasih korban dan segera melakukan interogasi. Di dalam interogasi itu, Mulyana pun mengakui perbuatannya. Dia mengaku telah membunuh korban kekasihnya karena merasa kesal korban meminta pertanggungjawabannya. Korban selama ini selalu mendesak pelaku kekasihnya untuk menikahinya. Pernikahan itu pun bukan tanpa alasan. Korban mengaku
telah hamil. Dengan adanya pengakuan dari Mulyana, pihak kepolisian segera membawanya menuju ke kantor polisi guna dilakukan pendalaman lebih lanjut. Pelaku ini pun sempat dibawa ke lokasi temuan untuk mencari sisa tangan kanan korban yang masih hilang. Membunuh pacar saudara. Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Ada hubungan apa dengan korban? Pacar saya, Pak. Kekasih. Sudah berapa lama menjalin kasih? 2-3 tahun, Pak. 2 sampai 3 tahun. Di dalam pengakuannya, pelaku menceritakan kronologi dari pembunuhan ini, yang dimana kejadian ini bermula pada hari Minggu tanggal 13 April 2025. Mulyana menjemput Siti di rumah kakeknya yang berada di Cinangka dan mengajaknya berjalan-jalan untuk membeli bakso di wilayah Ciomas. Pada siang harinya, setelah makan bakso itu, pelaku kembali mengajak korban ke daerah peninjauan dengan iming-iming ingin membicarakan masalah kehamilan korban. Lalu, pelaku kembali mengajak korban Siti ke daerah Gunung Kupa dengan alasan melakukan transaksi COD barang pesanan dari pelaku. Dalam perjalanan itu, korban terus-menerus menekan pelaku dan meminta pertanggungjawaban pada pelaku. Pelaku yang jengkel mengarahkan kendaraannya ke area perkebunan karet yang sepi. Pelaku ini berdalih ingin membicarakan kehamilan itu di lokasi tersebut. Di dalam area perkebunan karet itu, pelaku menghentikan laju motornya dan keduanya pun berjalan kaki. Pelaku ini membawa korban Siti masuk lebih dalam lagi ke arah hutan yang jaraknya sangat jauh dari pemukiman warga. Melihat situasi yang sepi, tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan kerudung yang dikenakan oleh korban. Kuatnya jeratan itu membuat korban tidak sadarkan diri. Lalu pelaku ini membawa tubuh korban ke sebuah tebing dan menjerat leher korban untuk kedua kalinya guna memastikan korban sudah meninggal dunia. Setelahnya, pelaku meninggalkan tubuh korban dan kembali lagi ke rumahnya. Ternyata pada saat pelaku itu kembali lagi ke rumahnya, tujuannya untuk mengambil sajam golok. Lalu pelaku ini kembali lagi ke lokasi korban ditinggalkan. Pelaku yang berprofesi sebagai jagal sapi. Di hutan itulah pelaku mulai memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh seperti kepala, tangan, kaki, dan bagian dalam perut dimasukkan ke dalam karung lalu dihanyutkan ke aliran sungai. Sementara bagian tubuh lainnya yang masih utuh yakni bagian badan, paha, dan lengannya ditinggalkan begitu saja dengan cara ditutupi daun pisang dan tumpukan kayu di lokasi kejadian. Lalu pelaku ini sempat membakarnya. Hingga pada akhirnya jasad korban pun ditemukan sekitaran 5 hari setelah dari kematian korban. Apa dasar saudara ingin nyawa pacar atau korban? Korban memojokkan saya dan minta pertanggungjawaban saya Pertanggungjawaban apa? atas kehamilannya. Atas kehamilannya. Ya, Pak. Terus apa niatan dari saudara untuk kemudian korban? Agar tidak diketahui dan tenggelam, Pak. Menutup jejak berarti ya. Ada beberapa fakta yang terungkap berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter forensik. Ternyata pada saat pelaku ini memisahkan tubuh korban, korban masih dalam kondisi hidup. Selain itu, mengenai kehamilan korban, tidak ditemukan adanya janin dalam rahim korban. Sehingga bisa dipastikan korban ini tidak dalam kondisi hamil. Kondisi korban yang tidak hamil dikuatkan oleh sepupu korban yang bernama Rukia. Rukia ini membantah pengakuan dari pelaku yang mengatakan jika korban sedang hamil. Rukia sangat tahu persis jika korban ini masih datang bulan pada saat bulan puasa dan lebaran kemarin. Pihak keluarga juga memberikan kesaksian tidak melihat adanya perubahan sikap sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa.
tidak adanya tanda-tanda seperti mual, murung, atau semacam tanda orang yang sedang hamil. Sehingga pihak keluarga pun mencurigai adanya motif lainnya yang membuat pelaku ini sangat tega membunuh lalu memisahkan tubuh dari Siti Amelia. Pihak keluarga pun meminta pada polisi untuk terus mendalami dan mengungkap apa motif dari pelaku sebenarnya. Fakta pelaku pembunuhan adalah Mulyana membuat keluarga dan warga sekitaran pun sangat heran. Mereka tidak percaya jika Mulyana adalah pelakunya. Mulyana ini dikenal sebagai sosok pria yang penurut, pendiam, baik, dan sering beribadah. Bahkan pada tahun 2016, Mulyana ini sempat masuk ke salah satu stasiun TV dengan kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan. Mulyana ini adalah sosok anak yang menjadi korban perpisahan dari orang tuanya. Dia pun hanya tinggal bersama dengan neneknya, dan bersama dengan neneknya itu, Mulyana memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan opak dengan pendapatan 20.000 hingga 30.000 per harinya. Keluarga korban sangat geram dan marah kepada Mulyana karena pada saat pertama kalinya tubuh korban ditemukan, Mulyana ini berpura-pura baik, peduli, dan bersedih. Sehingga keluarga korban menilai pelaku adalah sosok manusia pembohong dan penipu. Belakangan ini telah ditemukan ponsel milik dari korban yang berisikan chat antara Mulyana dan Siti. Isi percakapan itu mengenai kehamilan Siti, dan Mulyana pun sempat menyarankan untuk meluruhkan kehamilan Siti. Pada saat ini, tubuh korban Siti telah dimakamkan di TPU yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban, yang bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki. Dari kasus ini, pihak kepolisian pun mengamankan barang bukti berupa golok yang digunakan untuk memisahkan tubuh korban, pakaian, motor, termasuk pakaian dalam milik korban. Akibat dari perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Inti seri dari kasus ini, jauhilah perzinahan sebelum pernikahan karena resikonya sangat besar. Jika kalian tidak siap mental dengan resiko kehamilan di luar pernikahan atau bertemu dengan pria yang tidak mau bertanggung jawab, maka kalian wanita yang akan menjadi korban. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?